Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad-dinu an-nasiha. Agama ini adalah nasihat. Dan semakin kita mengulang-ulang pembahasan fitnah akhir zaman, maka kita akan lebih lagi meningkatkan ketakwaan kita dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan saleh sebelum datang 7 perkara. Apa 7 perkara itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsiya. Apakah kalian menunggu untuk tidak beramal sampai datang kefakiran yang menyibukkan kita beramal? Au ghinan mutghiyah, ataupun kekayaan yang melupakan dan melampaui batas sehingga jauh daripada beramal. Au maradan mufsidah, ataupun sakit yang merusak badannya sehingga dia tidak bisa melakukan amalan. Au haraman mufannida, ataupun pikun, sudah tidak ingat lagi apa-apa. Au mautan mujhiza, ataupun kematian yang mendadak. Awid dajjal, ataupun dajjal, fasyarru ghaibin yuntadhar. Dan dajjal adalah seburuk-buruk perkara gaib yang ditunggu. Awis sa'ah was sa'atu adha wa amar, ataukah harus menunggu terjadi kiamat, dan kiamat itu sungguh amat buruk dan menakutkan. Hadis ini adalah hadis yang luar biasa memberikan nasihat kepada kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang fase-fase kenapa orang malas untuk melakukan amal saleh. Pertama, Nabi mengatakan faqran munsiyah, kefakiran yang melupakan. Karena orang kalau sudah fakir, sibuk mencari kehidupan untuk ia makan, itu kadang-kadang lupa segalanya. Alasannya kenapa tidak salat? Karena sibuk cari kerja. Kenapa tidak membaca Quran, hadir di majelis ta'lim? Sibuk untuk makan aja susah. Akhirnya sedikit demi sedikit dijauhkan dia dari amal saleh. Kalaupun dia selamat dari kefakiran, anggaplah dia kaya. Justru terkadang kekayaan itu malah melampaui batas. Bukannya dengan kekayaan itu semakin dekat dengan Allah, makin jauh pula dia dari Allah. Berapa banyak orang-orang kaya justru tidak pernah datang ke masjid, datang ke majelis taklim, baca Quran, berzikir dan yang lainnya, karena sibuk mengurus bisnisnya kan. Ditambah-tambah kemudian alat maksiat ada pada dia. Orang kalau punya uang banyak, maksiat apapun dia bisa lakukan. Sehingga banyak orang-orang kaya itu justru melampaui batas. Persis seperti firman Allah Azza wa Jal, kalla innal insana la yatgha an ra'ahus tagna. Sekali-kali jangan seperti itu. Kebanyakan manusia apabila dibentangkan kekayaan kepadanya, terkadang mereka justru menjadi orang yang melampaui batas. Ataupun mungkin dia kaya dan tidak melampaui batas, kemudian jatuh pula yang ketiganya, maradan mufsida, dia pun sakit. Orangnya baik, orangnya soleh, tapi sakit terduduk, stroke, di kursi roda saja. Macam mana mau datang ke masjid juga tidak bisa, datang ke pengajian juga nggak bisa. Kadang-kadang stroke-nya itu sampai tidak bisa bicara. Mau baca Quran gimana? Orangnya baik kan itu. Atau boleh jadi dia selamat, dia tidak fakir, dia kaya, dia tidak stroke, tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au haraman mufannida, boleh jadi dia pikun,
Kalau sudah pikun, apa yang mau diamalkan coba? Pikun. Atau mungkin dia selamat dari pikun, tapi belum tentu selamat dari au mautan mujhiza, atau kematian mendadak. Sebelum beramal tahu-tahu ditabrak, tahu-tahu jantung. Macam-macam kematian mendadak itu. Ataupun kalau dia selamat dari kematian mendadak, awid dajjal fasyarru ghaibun yuntadhar. Apa harus menunggu datang dajjal? Tidak ada fitnah terbesar yang dihadapi manusia melebihi fitnah dajjal. Okelah anda selamat dari dajjal. Apakah selamat dari yang terakhir? Awis sa'atu was sa'atu adha wa amar. Atau nunggu kiamat. Kalau sudah kiamat enggak ada yang selamat. Pasti mati semuanya kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini saya jadikan muqaddimah karena hadis ini bicara tentang manusia terkadang dihadapkan dengan fitnah sehingga tidak bisa beramal. Lah fitnah-fitnah apa saja yang akan terjadi di akhir zaman itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW adalah Nabi terakhir. Artinya tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Dan itu berdasarkan sabdanya, la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi sepeninggalku. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW adalah akhirul anbiya wal mursalin, berarti umatnya juga adalah akhirul umat. Berarti umatnya juga akhir umat lagi. Tidak ada umat lagi selain umat Islam. Karena sudah tidak ada Nabi sepeninggal Rasul, berarti tidak ada umat lagi selain umat Rasul. Maknanya kalau umat Rasul umat terakhir, nabinya nabi terakhir, berarti kiamat sudah dekat. Makanya kenapa kemudian salah satu tanda yang pertama kali dari tanda-tanda kiamat kecil adalah diutusnya Nabi. Itu sudah tanda kiamat itu. Rasul mengatakan saya dan kiamat itu seperti dua jari, saking dekatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita bagi pembahasan menjadi dua pembahasan. Pertama, kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat, alamat kecil. Yang kedua baru kita cerita tanda-tanda alamat kiamat besar. Adapun tanda-tanda alamat kiamat kecil kita bagi menjadi 4. Pertama, tanda-tanda kiamat alamat kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terulang. Yang kedua, tanda-tanda alamat kiamat kecil yang sudah terjadi dan akan terjadi dan terus terjadi, tidak berhenti sejak zaman Nabi sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda alamat kecil belum terjadi, belum terjadi dan akan terjadi dan pasti terjadi. Dan itu sebelum datang tanda-tanda alamat kiamat besar. Kemudian yang keempat, tanda-tanda alamat kecil yang terjadi di sela-sela ketika datangnya tanda-tanda alamat besar. Jadi bercampur antara munculnya alamat tanda-tanda kiamat besar dan alamat tanda-tanda kiamat kecil. Di sela-selanya itu. Ya. Baik, inilah pembahasan tentang tanda-tanda alamat kecil. Adapun tanda-tanda alamat besar, kita jadi 2 pembahasan. Pertama tanda-tanda langit dan yang kedua tanda-tanda bumi. Baik, kita mulai dari tanda-tanda alamat kiamat kecil. Yang pertama, sudah terjadi dan tidak akan terulang lagi. Pertama adalah bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka tidak akan terulang, tidak ada pengutusan lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir.
Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika memberikan catatan wa khatamun nabiyyin, dan Muhammad adalah penutup para nabi. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada tafsir ayat ini, beliau mengatakan siapapun yang mengaku nabi setelah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dustakan kenabiannya. Dustakan langsung. Tidak perlu dipertimbangkan, tidak perlu dipikir-pikir. Betulkah dia nabi atau hanya pura-pura jadi nabi? Tidak perlu. Langsung dustakan. Di zaman Nabi SAW bukan tidak ada yang ngaku nabi. Ada. Di sana ada Musailamah al-Kadzdzab. Di sana ada Tulaiha. Di sana ada Al-Aswad Al-Ansi. Bahkan perempuan yang ngaku nabi ada di zaman Nabi. Namanya Sajah bintul Harith. Kemudian belakangan ada kelompok Ahmadiyah, pimpinannya ngaku nabi, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Bahkan anak kecil di zaman Nabi SAW namanya Ibnu Sayyad, ngaku nabi juga. Bahkan nanti di akhir zaman Dajjal itu sebelum mengaku Tuhan ngaku nabi dulu. Saya kira orang-orang yang ngaku nabi itu ada di Arab saja. Rupanya di Indonesia ada juga yang ngaku nabi. Ingat di Jawa Barat ada namanya Cecep Solihin. Ngaku nabi, Nabi Cecep pula. Cecep Solihin. Mungkin syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Cecep gitu ya, Solihin. Rasulullah mungkin begitu syahadatnya. Ya. Bisa dengar sudah taubat, alhamdulillah. Sebelumnya ada namanya Ahmad Musaddiq. Ada lagi nabi-nabi yang lain ditangkap sama polisi. Hebat polisi Indonesia nangkapin nabi. Ya karena bukan nabi asli ya. Nabi palsu ya wajar ditangkap. Di negeri kita ini bukan hanya ngaku nabi, ngaku malaikat Jibril aja ada. Ngaku Imam Mahdi, perempuan loh. Ngaku Imam Mahdi. Ada juga di Indonesia ini. Apa yang enggak ada di Indonesia? Ini semua ada lengkap. Ya. Artinya bahwa kalau ada orang-orang yang mengaku nabi setelah Nabi SAW dustakan kenabiannya. Tidak ada nabi selain Nabi SAW. Karena diutusnya Nabi SAW adalah tanda-tanda dekatnya kiamat. Ana wasa'ati kahataini. Saya dan kiamat itu seperti dua jari. Saking dekatnya. Ini yang pertama. Diutusnya Nabi artinya tidak akan terulang lagi. Hanya dialah satu-satunya nabi yang terakhir dan tidak ada nabi setelahnya. Termasuk juga wafatnya nabi. Nabi tidak akan dihidupkan kembali. Nabi tidak akan dihidupkan kembali dan akan diteruskan perjuangannya oleh para sahabat. Setelah para sahabat, para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in, kemudian para atba' tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama. Dari para ulama madhab sampai sekarang ulama-ulama yang senantiasa mengikuti Nabi SAW, sehingga Rasul mengatakan al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka wafatnya Nabi SAW tidak akan terulang lagi, karena Nabi juga tidak mungkin dihidupkan lagi. Ini yang kedua. Yang ketiga, insyiqaqul qamar. Terbelahnya bulan menjadi dua. Ketika orang-orang musyrik Arab datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau seorang Nabi, mestikan setiap Nabi itu punya mujizat. Tunjukkan mujizatmu, katanya. Kata Nabi SAW, kalian mau apa, katanya kan? Kami ingin belah bulan itu jadi dua, katanya. Bayangkan, bulan dibelah jadi dua, itu kan mustahil sebenarnya. Tapi begitulah orang-orang musyrik ingin melemahkan Nabi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap ingin mengikrarkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang diutusnya. Ketika Nabi SAW berdoa kepada Allah agar bulan itu terbelah menjadi dua sebagai bukti kenabiannya, Allah tolak, tidak. Allah kabulkan. Kemudian Rasul mengisyaratkan kepada bulan, tiba-tiba terbelah tuh bulan itu. Yang satu penggalan tetap di atas,
yang penggalannya kemudian turun ke bawah persis di atas Jabal Abi Kubais. Dan orang-orang melihatnya. Percaya dengan seperti itu bahwa Rasul Nabi? Tidak juga. Orang-orang musyrik Arab mengatakan, jangan-jangan kami sedang disihir Muhammad gitu. Kalau begitu tunggu besok. Orang-orang yang safar dari Syam kita tanya katanya. Kalau seandainya mereka melihat bulan utuh, hanya kita aja di sini yang melihat bulan terbelah, berarti Muhammad sudah menyihir kami gitu. Rupanya setelah beberapa hari datanglah musafirin yang datang dari Syam itu. Ditanya, pada hari ini tanggal sekian, jam sekian betul ada bulan terbelah. Kata orang-orang musafir yang datang, iya katanya. Tapi mereka mengatakan rupanya orang-orang yang safar pun kena sihir katanya. Coba bayangkan. Nah, intinya kan gak mau beriman sebenarnya. Mereka malah mengatakan zahara sihru Muhammad. Muhammad sudah menampakkan sihirnya. Bukan kami saja orang mukim, orang musafir pun kena sihirnya katanya. Na'udzubillah. Dan terbelahnya bulan tidak mungkin terulang lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat kiamat ketika bulan terbelah menjadi dua. Kemudian yang ketiga, kiradus sahabatil kiram radhiyallahu anhum. Dengan meninggalnya semua sahabat Nabi. Maka ini juga tanda-tanda kiamat. Karena Nabi SAW pernah mengatakan bahwa sahabat-sahabatku adalah pengaman bagi umatku. Ketika sahabat itu sudah meninggal semuanya, pasti akan terjadi masalah dengan umatku. Dan sahabat sudah tidak ada lagi hidup dan tidak akan terulang lagi masa-masa keemasan itu. Kemudian juga diantaranya adalah Fathu Baitul Maqdis, dibebaskannya Baitul Maqdis, dan ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, dan tidak terulang sampai hari ini kecuali nanti di akhir zaman ketika datang pasukan Al-Mahdil Muntadhar baru mampu menguasai Baitul Maqdis lagi. Kemudian juga yang tidak akan terjadi adalah fitnahnya yang disebutkan oleh Nabi SAW, peperangan di zaman para sahabat seperti perang Jamal, perang Siffin. Itu juga tanda-tanda dari tanda-tanda alamat kiamat. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini contoh-contoh saja kiamat atau tanda-tanda alamat kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terulang lagi. Sekarang pembahasan yang kedua, tanda-tanda alamat kiamat yang sudah terjadi dan akan terjadi dan terus terjadi. Istimrar, terus-terusan. Ya. Seperti umpamanya diaul amanati wa raf'uha minal qulub. Kata para ulama, hilangnya amanah dan diangkatnya dari hati-hati manusia. Kejujuran di zaman dulu sudah langka, apalagi di zaman sekarang, apalagi di masa depan. Kejujuran itu. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ingat kisah yang sering saya kisahkan, bagaimana ketika dia malam-malam keluar kemudian melihat ada satu tenda, kok tidak dipadamkan lampunya, padahal itu lampu negara. Akhirnya kemudian Umar pun mendekati tenda itu. Rupanya ada percakapan seorang wanita tua dengan putrinya. Percakapannya soal bisnis menjual air susu. Kata ibundanya, nak, biar banyak untungnya kita campur sajalah air susu asli itu dengan air mineral gitu. Biar makin banyak. Ketika makin banyak air susunya, makin banyak pula untungnya. Lihat, di zaman itu orang yang tidak jujur sudah ada, ya. Tetapi anak perempuannya mengatakan, jangan bu, Amirul Mukminin melarang loh, tidak boleh. Kata ibunya, kan Amirul Mukminin tidak tahu katanya. Padahal Umar ada di luar gitu ya, mendengarkan.
Maka anak putrinya mengatakan, wahai ibunda, walaupun Amirul Mukminin tidak tahu, tapi Umar itu punya Rabb, dan Rabb dia adalah Rabb kita. Pasti dia tahu kelakuan kita. Akhirnya ibundanya tobat gitu ya, dinasihati anak putrinya. Tapi dari sini menunjukkan bahwa amanah itu sudah mulai tercabut kan gitu. Walaupun mungkin dilakukan tidak banyak orang, 1-2 di zaman itu kan. Tetapi semakin jauh dari zaman Rasul, zaman para sahabat, zaman salafun saleh, maka amanah itu semakin hilang. Makanya di zaman sekarang sulit sekali kita ini mendapatkan orang-orang yang jujur itu. Jangankan lagi sekelas pejabat gitu ya. Sekelas kasir warung saja susah gitu ya. Karena saya pengalaman juga kuliner gitu ya. Cari kasir saja. Ya, sampai ke tukang-tukang dapurnya korupsi. Memang tidak banyak korupsinya. Belanja mungkin ambil 1.000-2.000 perak gitu. Tapi ada juga gitu kan. Hilang juga uang yang kecil itu. Itu tingkat warung tuh. Gimana pula tingkat RT, RW, lurah, camat sampai ke atas ya. Jangan tanya lah kan. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini kejujuran amanah sudah hilang. Yang lebih parahnya lagi, Rasul mengatakan akan terjadi dari hilangnya amanah ini tentang salahnya orang mengukur orang. Di mana orang-orang yang berkhianat dianggap amanah, di mana orang-orang yang amanah dianggap khianat. Seperti Nabi SAW mengatakan, kalian akan melalui tahun-tahun penuh dengan khada'at, penuh dengan tipu daya. Kemudian Rasul SAW menjelaskan apa itu zaman-zaman penuh dengan tipu daya itu. Kata Nabi SAW, yusaddaku fiha al-kha'in wa yukadzabu fiha as-sadiq, katanya. Di mana orang-orang jujur dianggap khianat dan para pengkhianat dianggap jujur. Para pengkhianat dianggap jujur. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini orang cenderung lebih mengedepankan pencitraan saja, bukan hakikatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hilangnya amanah itu, hilangnya kejujuran itu sudah ada sejak zaman dulu, bahkan hari ini lebih parah, boleh jadi masa depan jauh lebih parah lagi. Ini tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan akan terjadi dan terus terjadi. Kemudian yang kedua, sabda Nabi SAW ketika malaikat Jibril bertanya soal tanda-tanda kiamat. Ketika Jibril bertanya tentang kapan kiamat, kan Rasul tidak bisa jawab. Karena bukan wewenang Rasul menjawab kapan kiamat. Jangankan Rasul, Jibril pun tidak tahu kapan kiamat. Karena kapan terjadinya kiamat itu hak mutlak, pengetahuannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengarang kapan kiamat. Enggak akan bisa. Dan gak akan pernah tahu. Tapi kalau tanda-tandanya, memang Nabi SAW menjelaskannya. Makanya Jibril ketika berbicara soal tanda-tanda kiamat, maka Nabi SAW mengatakan salah satunya adalah antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Kata Nabi SAW, apabila seorang budak melahirkan tuannya, ada yang memberikan penjelasan secara hakikatnya, ada yang memberikan penjelasan secara kinayah. Bagi yang menjelaskan kalimat ini secara hakikatnya, maknanya bahwa nanti akan terjadi huruf peperangan sehingga banyak perbudakan kembali. Artinya akan terulang kembali masa-masa perbudakan itu. Nanti di akhir zaman tentunya kan itu. Kemudian akhirnya budak-budak itu digauli oleh tuan-tuannya, melahirkan anak. Secara otomatis nasabnya kepada tuannya, merdeka dia kan. Tapi ibunya tetap budak. Ibunya melayani anaknya jadinya. Ini yang mentafsirkan di bawah kehakikatnya. Tapi yang mentafsirkan bahwa ini kinayah, maknanya di akhir zaman itu akan banyak orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Makanya wajar 14 abad yang silam Rasul sampai mengatakan la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya.
Sahabat heran karena di zaman itu tidak ada orang yang melaknat orang tua. Makanya sahabat heran, masa ada Rasul anak melaknat orang tua? Ya wajar sahabat ngomong begitu, karena di zaman itu orang tua dihormati masalahnya kan. Kata Nabi SAW, ya, engkau melaknat orang tua orang, kemudian anaknya tidak terima, akhirnya melaknat orang tua kalian. Artinya melaknat orang tua ghairu mubashir, tanpa secara langsung, tapi lewat orang. Itu di zaman dulu. Tapi di zaman sekarang bukan kita melaknat orang tua orang kemudian anaknya tak terima, melaknat orang tua kita, kita yang melaknat orang tua kita kalau sekarang. Sebatas melaknat tidak. Di zaman sekarang ini bukannya sebatas melaknat anak kepada orang tua, sampai membunuh, naudzubillah. Gak percaya, lihatlah di medsos itu. Ada saja kasus-kasus anak membunuh orang tuanya gara-gara warisan, bahkan gara-gara tidak diberikan sepeda motor gitu ya. Di berita itu sampai dibunuh orang tuanya. Bahkan gara-gara orang tua mengambil harta anaknya, dianggap hutang sama anaknya, sampai dikasuskan di pengadilan. Ada juga tuh. Jadi sekarang ini luar biasa durhaka anak kepada orang tua itu, nggak kebayang kita. Ya tentu bagi kita orang-orang yang ngaji itu udah nggak kebayang. Kalau orang-orang awam ya biasalah seperti itu, mencaci, memaki, malah memasukkan anaknya di panti jompo, itu masih mendingan tuh. Kalau dimasukkan di panti jompo kan ada yang ngerawat kan. Ini ditinggal sama anaknya. Entah orang tuanya makan apa. Kadang-kadang jadi gelandangan, kadang-kadang hidup di lampu merah, kadang-kadang tidur di trotoar. Bukan tak punya anak, mereka punya anak tuh. Tapi anaknya kemana pertanyaannya kan? Masa orang tuanya dibuang kayak gitu? Macam-macam kan sebabnya. Ada penyebabnya anaknya sakit hati. Boleh jadi mungkin anaknya dulu tidak dirawat sama orang tuanya. Maknanya orang tua tidak bertanggung jawab sama anaknya, akhirnya anaknya dendam. Setelah dia besar, akhirnya ditelantarkan pula orang tuanya. Ngapain saya urus orang tua katanya? Dia aja nggak pernah ngurus saya. Nah, mungkin itu yang paling bisa masuk akal mungkin ya. Tapi yang seperti ini saja dalam Islam itu disalahkan. Anggaplah seandainya ada orang tua punya anak, kemudian anaknya dikasih tetangganya. Setelah besar dikasih tahu tuh sama ibu angkatnya, bapakmu itu si anu, sakit hati. Akhirnya tidak mau, ngapain saya berbuat baik sama orang tua. Bayi-bayi saja dia tidak merawat, dikasihkan pula si ke tetangga katanya. Apakah kemudian boleh anak dendam kepada orang tua, akhirnya berlaku yang sama? Tidak, tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Karena berbuat baik kepada orang tua itu bukan sistem barter. Bukan kalau dia baik sama saya baik sama dia, dia jahat sama saya jahat sama dia. Bukan begitu. Perintah berbuat baik kepada orang tua itu perintah Allah. Soal dia jahat dengan kita, soal dia baik dengan kita, itu urusan dia. Tapi urusan kita adalah dengan Allah, bukan dengan orang tua. Ya. Itu mungkin yang paling berakal cara berfikirnya. Kalau ada anak durhaka orang tua ini, mungkin sebabnya salah satunya seperti ini. Tapi rupanya bukan. Orang tuanya sudah mendidik dia, melahirkan dia, menyekolahkan dia, ngasih makan dia sampai dia besar. Tak ada pun anak itu berbuat baik sama orang tuanya kan. Ah, inilah namanya kata Nabi SAW, antalidal amatu rabbataha. Ataupun yang kedua, engkau lihat orang-orang yang miskin, tidak beralas kaki, penggembala kambing, mereka hidup di dusun-dusun, tiba-tiba ketika mereka sudah kaya, mereka membangun rumah bertingkat-tingkat, gedung besar-besar, bahkan melebihi orang kota. Kita lihat di desa, terkadang ada di desa itu rumahnya lebih cantik daripada rumah orang kota kan. Interiornya, luar biasa itu. Jangan kira rumah di desa itu jelek-jelek, enggak. Kadang ada yang lebih indah dibandingkan orang kota. Padahal kalau dulu iyalah kan itu ya. Di zaman baheula mungkin begitu ya. Tapi zaman sekarang tidak. Bukan berarti kemudian tanda-tanda alamat kecil itu semuanya jelek, tidak. Ya. Ada yang positif juga kan itu. Tapi dimasukkan tanda-tanda ketika kemudian orang-orang yang dulunya di desa-desa susah-susah hidupnya, akhirnya dibentangkan dunia kepada mereka. Mereka pun berlomba-lomba membangun bangunan besar melebihi bangunan orang kota.
Bahkan saya pernah hidup dulu di Jawa Timur, di daerah Lamongan itu, Lamongan Dalam, ya. Karena saya juga pernah belajar di situ dulu. Jadi, subhanallah, karena rata-rata di situ TKI Malaysia yang kerja-kerja di situ itu. Itu rumahnya luar biasa kayak istana itu. Besar-besar sekali. Tapi nggak ada orangnya. Ya. Isinya itu nenek-nenek saja semua. Jadi neneknya suruh ngisi rumahnya, orang tua anak-anaknya itu kerja di Malaysia gitu ya. Jadi bertahun-tahun itu ya tidak pernah diisi gitu, sebayangkan. Ada yang sama sekali nggak ditinggali sama yang bangunnya, karena sudah pikirnya kalau pulang ada kerjaan balik lagi dia ke Malaysia. Akhirnya memilih tinggal di sana sampai mati. Lah buat apa coba bangun rumah itu coba? Ya, ditinggal begitu saja. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa di sini di antara tanda-tanda tanda-tanda kiamat yang disabdakan Nabi SAW ketika orang miskin kaya akhirnya membangun bangunan yang luar biasa. Ya tidak ada masalah sebenarnya. Selama dia memberikan hak harta, artinya keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya, kan itu. Karena kekayaan pun hakikatnya tidak dicela sebenarnya. Yang dicela itu kalau tadinya miskin kemudian kaya, akhirnya melalaikan agama. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ila akhiril ayat. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat yang akan terus berlangsung adalah duhurun nisa al-kasiyatil ariyat. Munculnya wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Ketika para ulama menjelaskan tentang ayat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berdandan seperti dandanan ala jahiliyah. Saya pernah membaca sebagian tafsir para ulama, seperti apa sih dandanan jahiliyah itu? Rupanya dandanan jahiliyah itu, orang jahiliyah itu, mereka menggunakan kalung di kaki. Ya, kalung di kaki dan ada suara kalau melangkah. Kemudian sebagian rambutnya tidak ditutup hijab, jadi nampaklah depannya itu. Rambutnya nampak, tapi sebagiannya ditutup. Ya. Kemudian juga tidak menampakkan aurat seperti yang sekarang. Hanya itu saja, mereka menggunakan anting-anting ataupun anting-anting di kaki. Kalau ngelangkah itu ada suaranya gitu ya. Kemudian rambutnya kelihatan separuh, tapi badannya tetap menggunakan pakaian. Sekarang kita kiaskan dengan di zaman sekarang coba. Lebih jahiliyah mana dibandingkan orang jahiliyah tuh? Saya kira sekarang jauh lebih jahiliyah dibanding orang jahiliyah. Wanita-wanita yang tidak beragama itu, orang-orang awam tuh. Lihat mereka. Udah tidak pakai jilbab, kan itu ya. Kemudian aurat ditebar. Kemudian juga pakaian transparan, sempit, sobak-sobek sana sini gitu kan. Sekarang kalau dipikir ya, ketika Allah mengatakan wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula, jangan seperti tabaruj berdandan seperti orang jahiliyah. Rupanya di zaman sekarang jauh lebih jahiliyah dibanding orang jahiliyah kan. Nah, itu kan luar biasa tuh. Orang-orang jahiliyah berdandan aja kan seperti itu gitu. Orang sekarang jauh lebih parah lagi. Bahkan dengan adanya medsos ini, naudzubillah, hanya untuk konten tuh kadang-kadang dia rela loh membongkar auratnya sendiri, kemudian dipajang di medsos supaya viral, dikenal. Ini dosa jariah ini. Maka siapapun yang menonton Anda ketika Anda ingin viral, berarti dosanya akan ditanggung dia tuh. Berapa banyak orang yang akhirnya melakukan dosa gara-gara konten yang Anda berikan tuh. Ini kan zaman fitnah ini. Lah, orang-orang yang seperti ini akan terus ada. Bahkan boleh jadi masa depan lebih parah lagi. Ya. Sekarang aja sudah parah gitu ya, apalagi masa depan. Nah, ini juga zuhurun nisa al-kasiyatil ariyat. Kemudian juga ittiba sananal umamil madiyah. Mengikuti sunnah-sunnah umat-umat terdahulu.
Nabi SAW pernah mengatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhulu juhra dhabbin la dakhaltum. Kalian umat Islam akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Andai kata umat sebelum kalian itu masuk ke lubang biawak padang pasir yang berkelok sekalipun jalannya, maka kita akan ikut di belakangnya. Kemudian sahabat mengatakan, apa yang anda maksud itu orang Yahudi dan Nasrani wahai Rasul? Kata Rasul, kalau bukan mereka siapa lagi? Artinya umat Islam itu sedikit demi sedikit akan mengikuti tata cara orang Yahudi dan Nasrani, dan sudah terbukti. Lihat anak-anak muda di zaman sekarang kan. Kalau kita tanya kepada mereka sejarah nabinya, mereka tidak tahu sejarah nabi. Jangan cerita sejarah sahabat, makin tidak tahu lagi. Sejarah nabi aja nggak tahu. Tanya istri nabi berapa, bingung dia. Apalagi nama-namanya, apalagi anak-anaknya. Ya. Tanya paman-pamannya nabi siapa, tak tahu. Ditanya peperangan nabi, makin tak tahu. Ditanya akhlak nabi, blank-blong nggak tahu. Tapi coba kalau ditanya selebritis gitu ya, paling hafal tuh. Rumahnya, bloknya, RT-nya, RW-nya, lurahnya, anaknya, selingkuhannya, semua hafal dia, ya kan? Naudzubillah. Kenapa? Karena itu yang ditonton sama dia. Kayaknya bersari penasaran itu. Ada orang yang mengikuti kehidupan satu artis itu sampai tahu betul dia. Kenapa anda kemudian menghabiskan hanya untuk mengikuti tren artis? Kenapa tidak mengambil buku sirah para ulama, pelajari setiap hari itu? Sampai-sampai saya pernah mengetes salah satu anak SMA tuh, tentang siapa Umar bin Khattab. Tidak tahu. Siapa Umar itu Ustaz? Tidak tahu. Umar bin Khattab tidak tahu, bayangkan. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini kan bahaya. Ya. Sudah sejarah Nabi tidak tahu, sejarah sahabat tidak tahu. Ketika dia tidak tahu sejarah nabinya, tidak tahu sejarah para sahabatnya yang membawa Islam sampai kepada kita, maka pasti dia akan mencari tuntunan yang lainnya. Ya, pasti dia. Kalau tidak tahu sejarah nabinya, pasti akan dia mencari sejarah yang lainnya. Makanya, kenapa orang-orang yang tidak paham sejarah nabi hafal pula dia para pemain bola tuh? Hafal. Ini namanya klubnya ini. Kalau main sekian, kalahnya tahu dia, menangnya berapa, kalahnya berapa, tahu itu. Pemain boxing, pemain tinju, kok dia bisa tahu? Tapi Nabi lo tidak tahu. Nah, ini kan gara-gara apa? Gara-gara ittiba sanana man qablakum, karena mengikuti tata cara umat sebelum kalian. Sengaja orang-orang Yahudi dan Nasrani itu melupakan kaum muslimin dengan permainan, dengan syahwat, dengan syubhat. Akhirnya mereka dilupakan dari nabinya. Mungkin kalau orang Islam disuruh murtad agak sulit. Pelan-pelan aja dimurtadkan dengan cara tidak sadar, mengaku Islam padahal bukan Islam dia. Akhirnya karena tidak paham siapa nabinya, siapa ajarannya, akhirnya terlontarlah kalimat-kalimat istihza kepada nabinya. Istihza kepada nabinya. Saya kadang-kadang kalau lihat YouTube itu ya demam gimana, mau marah saja. Ya. Ada seorang tokoh yang viral mengatakan tentang, saya belum pernah mendengar Muhammad itu agamanya Islam katanya. Dia yang bawa ajaran Islam pula, dia mengatakan, saya nggak dengar. Dari mana kamu tahu Muhammad itu bawa ajaran Islam? Katanya. Ini kan pemahaman liberal. Maunya itu dibenturkan dengan agama yang lainnya, bahwa semua agama itu sama. Ya, dan begitu seterusnya kan. Kenapa sampai kemudian terlontar kalimat seperti ini? Karena tidak paham siapa Nabi dan apa ajarannya. Kalau dia paham, nggak mungkin dia mengatakan seperti itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga at-taslim atau taslimul khassa. Mengucapkan salam hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus saja. Ini juga tanda alamat yang akan terus terjadi. Nabi SAW di zaman itu pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah. Salah satu ceramahnya apa? Ini ceramah pertama nih di Madinah pasca hijrah Nabi itu. Ayyuhan nas absus salam. Sebarkan salam.
Ini ceramah pertama Nabi di Madinah. Ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian dia berceramah di Kuba, itu yang pertama kali Rasul katakan, ayyuhan nas absus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, kasih makan orang-orang miskin makanan. Wasilul arham, kemudian sambung silaturahim. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika manusia tidur, ku jamin kalian masuk surga bisalam dengan selamat. Ini khutbah pertama Nabi. Mengucapkan apa? Sebarkan salam. Sebab khutbah inilah tokoh Yahudi besar yang merupakan rujukan orang-orang Madinah masuk Islam. Siapa namanya? Abdullah ibn Salam. Gara-gara mendengar khutbah Nabi ini, Abdullah ibn Salam masuk Islam. Kenapa? Rupanya ajaran Islam itu indah. Kalimat salam ini saja kalau mau dijabarkan itu luar biasa itu. Ya. Kenapa kita disuruh mengucapkan salam? Dengan faedahnya yang segudang itu luar biasa mengucapkan salam itu. Salah satunya adalah bisa menjadikan orang itu tertanam saling cinta sesama kaum muslimin. Tapi di zaman sekarang tidak seperti di zaman dulu. Di zaman dulu kalau orang pamannya mengucapkan salam kemudian tidak dijawab, marah. Seperti kasusnya Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf atau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ketika dia melihat ada Utsman ibn Affan duduk di Masjid Nabawi. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Assalamualaikum ya Utsman." Tidak dijawab sama Utsman. "Assalamualaikum ya Utsman." Tidak dijawab 3 kali. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Assalamualaikum ya Utsman." Marah dia. Akhirnya apa? Datang kepada Umar mengadu. "Wahai Amirul Mukminin," karena ketika itu khalifah, "saya ketemu dengan Utsman di Masjid Nabawi. Kuucapkan salam tak dijawab. Ada apa dengan dia?" katanya. Karena orang yang tidak menjawab salam itu pasti ada masalah kan gitu. Kenapa tidak menjawab salam? Jadi dipanggillah Utsman itu oleh Umar dan dikatakan, "Hei Utsman, kenapa kau tidak jawab salamnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu?" Kata Utsman, "Saya tidak tahu." Kata Sa'ad, "Wallahi demi Allah aku ucapkan salam dengan keras." Kata Utsman, "Saya tidak dengar." Ya. Sampai kemudian saling berdebat. Utsman mengingkari, "Saya tidak dengar." "Kalau saya dengar saya jawablah," katanya. Kata Sa'ad bin mengatakan, "Akulah mengucapkan dengan keras, masa tak dengar?" katanya. Akhirnya saling berdebat. Akhirnya Umar coba menengahi dan merayu, "Wahai Utsman, Sa'ad sudah mengucapkan salam, kenapa kau tak jawab?" Akhirnya Utsman pun, "Oh boleh jadi saya tadi tidak dengar itu karena saya melamun," katanya. "Kenapa kau melamun?" "Tadi saya di masjid itu terpikirlah hadis Nabi. Ketika aku dulu di zaman Nabi sedang duduk di majelis Nabi, kata Rasul, dakwatun Nabi, ada doa seorang Nabi kalau dibaca dalam doa kita mustajab. Habis itu Nabi disibukkan dengan orang Baduy sehingga Rasul tidak meneruskan hadis itu. Kemudian aku ingat-ingat apalah gitu. Makanya aku lupa." Ya. Nah, barulah kemudian Umar pun mengatakan, "Oh iya aku juga sama hadir di majelis itu," katanya. Tapi tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas merubah tema supaya jangan tegang. Kata Sa'ad, "Oh iya saya tahu," katanya. Dilupakan nih perselisihannya. Langsung kata Sa'ad, "Saya tahu doa itu," katanya. Udah lupa perkara tadi, lain lagi sekarang ini. Coba. Begitulah sahabat tuh. Nah, kita juga harus gitu, pandai-pandai kalau udah mulai tegang nih, rubah maudunya, temanya. Seperti itu. Pamannya suami istri lagi tegang-tegang, cari tema lain supaya yang ini dilupakan gitu ya. Seperti itulah. Ya, para sahabat Nabi SAW marah kalau tidak salamnya dijawab. Ada apa? Kalau sekarang biasa aja. Assalamualaikum nggak jawab, ya sudah. Nggak peduli gitu kan. Pokoknya sudah salam, terserah dia mau jawab nggak jawab gitu. Ya, karena di zaman itu salam itu penting. Zaman sekarang nggak penting. Ya. Kadang-kadang kita sudah lewat nih di jalan, nampak orang lewat itu pakaiannya muslim, pakai sarung, pakai koko, pakai songkok, datang dari masjid lagi. Kan nampak kalau dia muslim. Kecuali datang dari gereja, itu masih diragukan kan itu, walaupun pakai koko gitu. Tapi jelas-jelas dari keluar dari masjid, habis sholat lagi, kita lewat, tak ada pun assalamualaikum. Gimana yang tidak jelas, yang jelas-jelas muslim saja nggak mau mengucapkan salam. Makanya di antara tanda-tanda kiamat itu ketika salam hanya diberikan kepada khusus saja, orang-orang khusus. Nampak ini berjanggut, bercingkrang, pakai gamis, mungkin kawan. Assalamualaikum.
Nampak nih isbal gitu, tak ada janggut. Ya, bukan jamaah ini. Nggak ada salam, nggak ada kalam gitu. Ditakdir sama dia. Subhanallah. Coba, kalau salam itu sudah diberikan kepada orang husni, bahaya. Anda sedang mematikan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tanda-tanda kiamat, ya. Kemudian juga yang akan terus terjadi kasratul haraj. Banyaknya pembunuhan. Ini ngeri, banyak pembunuhan. Di zaman itu, di zaman salaf dulu, jiwa manusia itu dihargai. Di zaman Nabi. Bayangkan di zaman Nabi SAW ada seseorang yang bersaudara, sahabat Nabi, lewat di perkampungan Yahudi. Tiba-tiba kemudian istirahat di satu tempat. Ketika malam diculiklah saudaranya, kemudian dibunuh. Lapor sama Nabi, Rasul, saudaraku dibunuh. Dan saya yakin yang bunuh orang Yahudi, karena antara kami dengan Yahudi ada permusuhan. Kata Rasul, ada bukti? Tak ada, tapi saya yakin yang bunuh. Kira-kira siapa Yahudi yang kau curigai? Si Anu. Panggil. Dipanggil. Kata Rasul, kau bunuh saudaranya? Tidak, kata orang Yahudi, saya enggak bunuh dia. Kata sahabat ini, enggak, bahkan dia bunuh. Karena ada musuhan kita dengan dia, katanya kan. Siapa lagi yang bunuh saudara saya, katanya kan. Kata orang Yahudi, enggak, saya enggak bunuh, katanya. Kata Nabi SAW, kamu punya bukti bahwa Yahudi ini membunuh? Tidak. Kamu siap bersumpah 50 kali? Kata sahabat ini, enggak mungkinlah saya bersumpah untuk sesuatu yang tidak saya lihat, katanya. Oh, kalau gitu saya lempar sumpahmu kepada Yahudi. Hei Yahudi, siap bersumpah 50 kali kau tidak bunuh, katanya. Siap, kata Yahudi. Kata sahabat ini, Rasul, Yahudi dia mau sumpah palsu pun dia mau, katanya. Kata Rasul, harus memang begitu caranya. Ya. Akhirnya Yahudi bersumpah, lepas dia. Kemudian Rasul minta ke Baitul Mal untuk diganti diatnya 100 ekor unta. Lihat, jiwa manusia dulu itu dihargai. Tapi zaman sekarang tidak. Saya pernah hidup di Yaman dulu sebelum perang, ya, sebelum ada Presiden Abdullah Soleh dulu masih berkuasa, belum dibunuh, belum ada perang Syiah dengan Sunnah, belum, ya. Saya lihat kehidupan di sana itu luar biasa, loh. Damai. Padahal semiskin-miskinnya orang Yaman itu pasti mereka punya senjata. Karena di sana kan bebas senjata. Jadi jual senjata itu kayak jual handphone di pasar-pasar kaget tuh. Ya, antum masuk pasar kaget semua jual senjata itu. Ya. Mulai di pelurunya sampai senapannya, laras panjangnya, pistolnya, udah kayak biasa aja di pasar-pasar itu. Tapi anehnya, jarang orang mati ditembak. Ya. Kalaupun perang kabilah bukan ditunjukkan ke orangnya, ke atas. Bukan ditunjukkan ke orang, ke atas gitu, ya kan? Ya kan ada orang mati, ke atas saja. Hanya izharul quwah, menunjukkan kekuatan mereka saja. Saya pernah dengar, ya ada yang ditembak, ada. Tapi maksudnya jarang. Dan kalaupun seandainya ada mati orang ketembak, itu wajar, karena setiap orang punya senjata. Semiskin-miskinnya orang punya pistol, gitu maksudnya. Tapi di Indonesia ini yang pegang senjata, kalau tidak polisi, TNI. TNI Polri saja yang pegang senjata, kan. Orang awam itu mana boleh pegang senjata? Kalau ada langsung ditangkap, ini ilegal. Tapi kenapa coba pembunuhan hari-hari? Pembunuhan itu kita lihat, subhanallah, hari ini mati, hari itu mati, besok mati, hampir setiap hari ada orang mati, coba. Padahal tidak pegang senjata. Ya. Ini baru-baru ini ada pembunuhan berantai di Racun, bayangkan. Nggak terbayang kita orang bisa membunuh sampai berantai begitu, ya. Sampai 9 orang loh dibunuh dia. La ilaha, dengan berbagai macam cara, yang dilempar ke laut, yang diracun, yang diapa, kan. Luar biasa, coba. Hari-hari. Persis seperti sabda Nabi SAW di akhir zaman itu. Orang yang dibunuh dan yang membunuh dua-duanya bingung. Yang membunuh bingung, yang dibunuh makin bingung. Ya. Maksudnya apa? Al-qatil la yadri fima qatal, wal maqtulu la yadri fima qutil, kata Rasul. Orang yang membunuh bingung kenapa bisa membunuh. Orang yang dibunuh makin bingung lagi, kenapa saya bisa dibunuh. Karena dalam Islam bunuh-membunuh itu tidak sembarang. Kecuali kalau kisos, Anda membunuh, dibunuh. Kenapa terjadi kisos, Ikhwan? Orang yang membunuh harus dibunuh. Karena biasanya tabiat orang yang membunuh cenderung akan membunuh lagi. Kenapa terjadi pembunuhan berantai, coba?
Karena kalau orang sudah membunuh satu orang, dia akan mudah membunuh 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Makanya dalam Islam pembunuh dibunuh. Karena jiwa membunuhnya supaya hilang. Ya. Nah, itulah dalam Islam itu. Sebab kalau tidak dibunuh, nanti ada masalah karena terbiasa membunuh lagi dia. Beda kalau seandainya membunuh dalam jihad kan gitu ya. Memang dia terdorong karena agama. Tapi orang membunuh di luar pada jihad ini rata-rata karena urusan syahwat saja. Hanya urusan dunia dan begitu seterusnya. Jadi sekarang ini pembunuhan itu aneh-aneh. Coba bayangkan orang tua sampai tega membunuh anaknya, membunuh istrinya, anak membunuh orang tuanya. Di zaman sekarang udah aneh-aneh gitu. Masalah urusan parkir, bunuh. Urusan waris, bunuh. Urusan tersinggung, bunuh. Sekarang ini ya. Padahal Rasul mengatakan, la yahillu damimri'im muslim illa biihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali karena 3 perkara. Satu, karena as-saibuz zani, orang yang sudah menikah berzina rajam, jelas alasannya. Atau orang yang membunuh kisos, atau orang yang murtad keluar dari Islam setelah dimintai tobat dia tidak mau, maka terjadi pembunuhan. Itu pun eksekutornya tidak sembarang orang, harus pemerintah. Ya. Tetap eksekutornya pemerintah. Tidak bisa kemudian kita menhakim sendiri itu. Atau pemerintah menegakkan hukum, siapa yang bawa narkoba sekian kilo bunuh, nggak ada masalah, ya kan? Tapi kalau di luar daripada itu, tidak boleh kita ini saling bunuh-bunuhan. Karena dalam Islam jiwa manusia itu terjaga. Makanya di sini di antara tanda-tanda akhir zaman adalah ketika banyaknya pembunuhan. Ya kalau kita rinci satu-satu terlampau lebar ya, kita singkatkan saja. Kemudian syahadatuz zur, orang yang bersaksi dengan saksi palsu, seperti yang banyak di persidangan lah biasanya kan. Sampai saksi-saksi itu bisa dibayar. Berani sumpah pula dia. Kalau di pengadilan itu kan disumpah dengan Quran kalau dia muslim kan. Berani loh disumpah dengan Al-Quran. Demi bayaran di zaman sekarang ini. Bahkan bukan hanya saksinya, sahakim-hakimnya kalau dia tidak jujur. Apa mungkin hakim itu disogok? Mungkinlah. Rasul yang ngomong hakim itu ada 3. Yang di sorga itu cuman 1. Yang 2 itu di neraka. Rasul yang mengatakan seperti itu kan. Siapa hakim di sorga? Hakim yang tahu kebenaran, kemudian memutuskan dengan kebenaran, maka dia di sorga. Adapun yang 2, hakim tahu kebenaran, diputuskan pula dengan kebatilan, di neraka. Atau hakimnya jahil, dia putuskan dengan kejahilannya, masuk neraka. Jadi ada hakim-hakim itu yang curang, yang bisa dibayar, yang bisa disogok. Ya, kecuali hakim-hakim yang rahimahumullah, orang-orang yang Allah berikan rahmat kepada mereka. Kalau Allah tidak berikan rahmat, ini kesempatan mereka meraih keuntungan dunia. Ya. Kemudian juga zuhurul jahli, tampaknya kejahilan. Maksudnya di sini jahil soal agama. Bukan jahil soal urusan dunia ya. Kalau jahil urusan dunia nggak ada yang jahil. Orang nggak sekolah saja ada yang jadi kaya kok. Ya, nggak sekolah itu pengalaman saja kalau dunia. Tapi agama ini harus dipelajari, tidak bisa. Nggak ada istilah ilmu laduni. Ya, kitabnya dibakar, dimasukkan ke gelas, diminum jadi menguasai kitab yang diminum, nggak ada cerita. Yang ada mati dia. Ya. Nah, jadi nggak ada ilmu laduni, harus dipelajari. Dan sekarang ihtimam belajar agama itu subhanallah rendah sekali. Kenapa? Karena ustadznya saja sudah tidak dihargai. Gimana ilmu yang dibawanya? Makin tidak dihargai kan? Coba bayangkan. Coba kalau seandainya majlis-majlis syahwat, majlis-majlis syubhat, nggak diundang aja datang. Coba buat konser itu di Angko Putri itu. Nggak perlu ada undangan ke rumah antum. Datang antum. Bukan satu orang, satu keluarga di bawah dia. Hujan-hujan diterabas dia. Nggak peduli. Ya. Tapi coba dibuat kajian kayak gini. Pak Edi ini sudah nyebar di grup-grup. Yang datang siapa? Yang istiqomah saja bisa dihitung dengan jari. Ya. Entah kenapa gitu. Mungkin malas hadir gitu. Bosan ustadznya satu. Atau malas hadir. Apa? Ajarannya gak beres gitu. Gitu ya. Macam-macam orang itu kan gak mau datang ya. Sibuk ya. Masih mending saya cari kerja katanya kan. Kalau saya ngaji tak dapat duit hari ini. Macam-macam alasan itu.
Memang setan itu memang luar biasa kalau sudah ngerantai kaki untuk jalan ke pengajian itu. Karena kalau sudah ilmu sudah tidak dihargai, ustadznya pun sudah tidak dihargai, macam mana orang ini akan belajar agama? Akhirnya apa? Jahil murakkab. Ya. Ada yang sudah dapat hidayah bertahun-tahun sudah senior lah, harusnya jadi ustadz tuh. Mungkin 20 tahun yang silam dia dapat hidayah. Harusnya kalau terus ngaji pintar harusnya dia jadi ustadz lah kan itu ya. Ya tapi nggak dimanfaatkan hidayahnya itu. Dia hanya jiping, ngaji kuping, itu pun sekali-kali saja. Nah nanti ngaku senioritas pula. Saya sudah senior 20 tahun, malas lah katanya. Biar junior-junior aja yang hadir gitu. Coba bayangkan. Sekelas Umar bin Khattab loh. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Bawa lembaran Taurat, Rasul marah. Hei Umar, ngapain kau bawa lembaran Taurat tuh? Buang. Kau ragu-ragu dengan Islamnya? Amutahawikun anta biya Ibnul Khattab. Kau sudah bingung. Aku tinggalkan Islam terang benerang, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang tersesat kecuali dia binasa, kata Rasul. Akhirnya dibuang sama Umar. Apa syahidnya? Nabi mengkhawatirkan agama Umar gara-gara memegang lembaran Taurat. Padahal Rasul yang mengatakan kebenaran itu yajri ala lisani wa qalbi, berjalan di lisan dan hatinya Umar. Bahkan kalau dia berpapasan dengan setan-setannya yang ngacir, bukan dia yang ngacir. Tapi Rasul masih mengkhawatirkan agamanya. Coba, apalagi kita lah, siapa kita yang hari-hari dihadapkan dengan handphone yang isinya syubhat dengan syahwat. Ya Taurat di situ, ya Injil di situ, ya Zabur di situ, ya ajaran teroris di situ, ajaran sesatnya di situ, ada semua. Ustadz-ustadz yang benar, ustadz-ustadz yang salah, semua ada di handphone sekarang ini. Coba kalau Nabi khawatir dengan agama Umar, hidup di zaman sekarang, kata Nabi sudah nggak usah pakai handphone. Jadul pun tak boleh, mungkin begitu ya. Tapi orang sekarang nggak pernah khawatir kepada ajarannya, merasa dia sudah kokoh akidahnya karena sudah senior, sudah lama kan. Ya kalau seandainya ada kartu itu mungkin tengok, tahun saya masuk kena dapat hidayah ini ada ini, saya punya kartu nama. Ya, Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini sekali lagi karena tersebarnya kejahilan dan diangkatnya ilmu. Bagaimana cara diangkatnya ilmu? Dengan diwafatkannya para ulama. Kata Nabi SAW, kalau ada orang kaya mati, besok ada yang lebih kaya lagi. Kalau hari ini presiden meninggal nih, wakilnya langsung naik jadi presiden. Kalau ada menteri ngundurin diri, langsung ada tuh penggantinya. Bahkan ada yang dipecat untuk diganti menteri lain, kan itu ya. Artinya kalau urusan dunia itu paling gampang cari penggantinya. Bahkan kadang-kadang pengganti lebih hebat daripada yang sebelumnya. Itu kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan agama, kata Nabi SAW, mautul alim musibatun la tujbar. Kematian orang alim itu musibah yang tidak bisa digantikan. Siapa yang bisa menggantikan Imam Syafi'i? Setelah meninggal tidak ada Imam Syafi'i kedua. Siapa yang bisa menggantikan Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah? Setelah mereka meninggal, nggak ada lagi Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah setelahnya. Siapa? Ulama-ulama kita sudah meninggal. Syekh Albani meninggal. Siapa yang bisa menggantikan dia? Nggak ada. Ya. Justru penggantinya di bawah dia kemampuan pengetahuannya kan. Begitu ilmu itu. Semakin jauh dari masa Nabi itu semakin berkurang. Tapi kalau orang kaya, makin kaya dia. Pejabat makin lebih hebat lagi, presiden makin lebih hebat lagi. Itu urusan dunia. Tapi kalau urusan agama tidak ada. Penggantinya pasti lebih bodoh dibandingkan penerusnya. Itulah kata Rasulullah, kematian seorang ulama itu musibah yang tidak bisa tergantikan. Karena ketika tersebar kejahilan, hilangnya ilmu atau diangkatnya ilmu, pasti orang akan mengangkat orang-orang jahil menjadi pemimpin, ditanya kemudian menjawab sesat dengan jawaban menyesatkan pula kepada orang yang bertanya. Dan ini sudah zamannya. Kita sayang disayangkan, apalagi kalau sudah Ramadan datang, banyaklah ustaz-ustaz dadakan tuh. Sebelumnya tidak pernah jadi ustaz dia itu. Jadi artis yang ada ya kan? Jadi artis pelawak lagi. Tetap jadi ustaz pula kan. Ditanya jawab, mau jawab apa? Yang ada jawabannya ditertawakan orang kan gitu. Karena biasa dia ditertawakan orang, sampai jadi ustaz pun masih ditertawakan orang gitu ya.
Masya Allah. Rasul atau Allah mengatakan sanulki alaika kaulan thaqila. Saya akan lempar kepadamu perkataan yang sangat berat. Artinya agama ini berat. Tidak sembarang orang bisa bicara kecuali dengan belajar. Kalau hendak jadi ustadz itu sampaikan yang dia tahu saja, jangan lebih daripada kapasitas dia. Tapi masalahnya ego manusia, ananiah itu bahasa kita ya. Bahwa kalau orang sudah dianggap dia ustadz, kayaknya malu kalau dia tidak bisa menjawab. Itu yang menjadikan akhirnya semua pertanyaan itu dijawab dia. Seolah-olah dia gudangnya ilmu. Ya, jangan seperti itu. Jangan seperti sombong. Karena dulu juga ada orang yang sombong di Mekah itu. Orang yang haji sombong. Dia mengatakan is'alu kulli syai', is'alu anni kulla syai'in katanya. Tanya aku segala sesuatu, aku akan bisa jawab katanya. Datang orang Badui. Saya bisa tanya sama kamu, di mana tuh tembolok semut katanya. Tidak bisa jawab dia. Sombong katanya. Katanya segala sesuatu tanya, saya tanya itu aja kok tak tahu katanya. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, penting seseorang itu untuk terus belajar ilmu supaya ilmu itu tidak akan hilang. Jangan nunggu Al-Quran diangkat sehingga kita tidak bisa membaca lagi. Ya. Tapi kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat juga seorang ta'atuz zaujah wa uququl seorang laki-laki lebih taat sama istrinya, akhirnya durhaka sama orang tuanya. Mengangkat suara di masjid-masjid. Kemudian juga orang-orang fasik menjadi para pemimpin. Kemudian ketika wanita-wanita sudah mulai keluar nyupir sana sini, bahkan saya pernah pesan Grab. Ya kan? Di situ laki-laki, tiba-tiba perempuan sopir. Kata istri itu, kok bisa perempuan? Coba bayangkan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian halalnya khamar, halalnya sutra, halalnya zina, halalnya alat musik. Bahkan tamanin nas al maut, manusia berangan-angan ingin mati. Di zaman sekarang kan ada orang yang ingin mati. Ya, jadi dia lewat kuburan mengatakan, coba aku mati kayak kamu katanya. Nah, orang-orang ingin mati. Kalau ingin matinya karena sebuah fitnah yang dihadapi, takut dia terkena fitnah akhirnya murtad, bolehlah. Tapi kalau ingin mati gara-gara faktor ekonomi, bahkan betul-betul matinya itu minum racun, anaknya dikasih racun, ini putus asa, ini dosa besar. Ya. Kemudian juga imaratus sufaha, ketika para orang-orang jahil menjadi pemimpin. Kemudian juga taqarabuz zaman, zaman berdekatan. Tahu-tahu pagi, tahu-tahu siang, tahu-tahu sore, tahu-tahu malam, besoknya pagi lagi, tahu-tahu minggu, tahu-tahu bulan, tahu-tahu tahun, tahu-tahu ngaca udah berubah semua. Tahu-tahu ada di rumah sakit terbaling, tahu-tahu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, berdekatan zaman, berdekatan pasar. Dulu ke pasar naik angkot, sekarang angkot pula tak ada penumpangnya. Ya, kenapa? Cukup pakai aplikasi, nunggu di rumah, main COD semuanya. Udah pasarnya udah ada di rumah sekarang. Pesan apa saja ada sekarang. Ya, mau pesan apa? Ada. Sampai pesan pasir pun bisa sekarang. Pesan batu, pesan apa semua ada di aplikasi kan. Tinggal di rumah, mau bayam, mau sayur, mau Masya Allah ya. Memang betul-betul didekatkan betul pasar itu. Kemudian juga di antaranya banyaknya dusta, banyaknya gempa, banyaknya wanita, sedikitnya laki-laki, banyaknya zina, homoseksual, LGBT dan begitu seterusnya. Ini adalah tanda-tanda kiamat kecil yang akan terus terjadi. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi, tetapi sebelum terjadi kiamat besar. Ya. Di antaranya adalah kata para ulama, istifadatul mal wa kathratuhu bainan nas. Harta akan melimpah sehingga manusia tidak mengambilnya. Harta melimpah tapi manusia tidak mengambilnya. Kata Nabi SAW, bumi ini akan memuntahkan isi hatinya berupa emas dan perak seperti pilar yang didatangkan kepada manusia yang sebelumnya seseorang membunuh gara-gara harta, seseorang mencuri gara-gara harta, seorang memutus silaturahim gara-gara harta. Tapi ketika harta itu dimunculkan, kata Nabi SAW, fayaqulu, maka berkatalah orang yang membunuh,
fi hadza qataltu. Gara-gara inilah aku membunuh. Datanglah pencuri, gara-gara ini aku mencuri. Datanglah pemutus silaturahim, gara-gara inilah aku memutus silaturahim. Tapi tiga-tiganya tidak mau mengambil. Ditinggalkan emas peraknya itu. Dan ini akan terjadi di akhir zaman. Tapi kan belum ada. Kalau sekarang antum jangan lagi nemu emas, nemu dompetnya diambil. Ini dompet siapa? Nggak peduli, diambil isinya, buang lo dompet. Kan gitu ya. Belum terjadi. Nanti akan terjadi juga. Ya. Kemudian juga termasuk zuhurul mashi wal khasfi wal qadfi. Kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman umatku akan ditimpa mashun wa khasfun wa qadfun. Apa itu mashun? Apa itu khasfun? Apa itu qadfun? Mashun artinya manusia akan dirubah bentuknya menjadi bentuk yang lebih buruk. Boleh jadi dari seperti Bani Israel, dari orang dibentuk menjadi kera, dari orang dibentuk menjadi babi. Ada juga yang mengartikan secara hakikatnya. Ada yang mengartikan dibentuk maksudnya akalnya. Ya, orang dibuat akalnya kayak kera, kayak babi, kayak binatang. Nah, dan ini akan terjadi nanti. Dan nampaknya sudah terjadi. Orang-orang seperti binatang itu. Hidupnya hanya makan aja, lupa ibadah. Ya kan? Membunuh itu udah kayak binatang buas saja. Bunuh-bunuhan tuh kayak biasa. Ya. Ataupun nanti khosfun. Khosfun itu maksudnya gempa yang menghabiskan separuh bumi. Nah, ini kan belum terjadi. Ya. Ataupun qadfun, hujan batu seperti yang pernah dialami oleh kaum Lut, kaum Sodom. Dan ini belum terjadi. Dan akan terjadi. Ya, yang seperti ini akan terjadi. Kemudian juga negeri Arab berubah menjadi surga, hijau di mana-mana. Wallahu alam apakah ini terjadi hari ini, karena kita lihat negeri Saudi sudah mulai hijau kan itu. Apakah ini tanda-tanda? Wallahu alam. Tapi kata Rasul nanti negeri Arab itu akan menghijau seperti surga. Ya. Kemudian juga di mana pohon itu akan bicara dan akan menolong kaum muslimin, dan belum pernah terjadi. Kemudian menyusutnya sungai Efrat. Kemudian munculnya gunung emas. Ini pun belum terjadi kan itu. Kemudian fitnah akhlas, fitnah sarra, fitnah duhaima. Ini belum terjadi. Ya, akhlas, sarra, duhaima. Dan ini mendekati munculnya Dajjal. Belum terjadi. Ya. Ya. Termasuk juga adalah fitnah-fitnah yang lainnya seperti akan datang intifahul ahil. Artinya bulan sabit yang sangat besar. Ya, bulan itu membesar, bulan sabit. Dan itu akan terjadi di akhir zaman sebagaimana Rasul mengatakan manik min iqtirabis saati intifahul ahillah. Di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah membesarnya bulan sabit. Nah, ini juga belum terjadi. Termasuk juga malhamatul kubra, perang Armageddon belum terjadi kan itu. Kemudian juga waris sudah tidak lagi berlaku, nggak ada lagi waris mewarisi harta waris itu. Nah, kemudian kembalinya manusia kepada pedang, kepada tombak, kepada ini belum terjadi. Nah, sekarang pakai mobil gitu. Ya, kecuali nanti mobil udah nggak bisa lagi, nggak ada lagi bensin, akhirnya jadi besi tua, balik lagi lah ke kuda, ke unta kan. Nah, tapi kan belum terjadi dan akan terjadi dan pasti terjadi. Kemudian munculnya laki-laki dari Qahtan yang manusia taat dengan dia. Kemudian muncul seorang laki-laki namanya Jahjah. Kemudian muncul binatang yang bisa bicara. Belum terjadi juga ya. Dan begitu seterusnya. Kemudian ada tanda-tanda alamat kecil itu justru di sela-sela tanda-tanda alamat besar. Seperti apa? Al-Quran diangkat. Kapan Al-Quran diangkat? Ada yang mengatakan setelah meninggalnya Isa bin Maryam. Ada yang mengatakan di akhir-akhir mendekati kiamat besar. Al-Quran diangkat. Sehingga manusia sudah tidak kenal lagi apa itu Islam, apa itu salat, apa itu zakat, apa itu puasa. Yang mereka hafal hanya kalimat la ilaha illallah saja. Itu pun diucapkan orang tua mereka, nenek-nenek, kakek-kakek, anak muda tidak tahu ucapan itu. Itu pun mengucapkannya bukan karena tahu maknanya, karena mereka pernah dengar dulu orang mengucapkan kalimat itu, dia pun mengucapkan kalimat itu. Auzubillah. Nah, itu tanda-tanda kiamat kecil, tapi di sela-sela tanda-tanda kiamat besar. Ataupun Dzuswaikota ini, orang hitam yang bengkok itu, kakinya datang pasukan dari Habasyah menghancurkan Ka'bah sampai ke tanah, sampai diambil pembendaraan di dalamnya. Itu pun setelah meninggalnya Isa bin Maryam. Ketika sudah tidak ada lagi umrah dan haji,
Maka datang Dzulsuwaikota ini menghancurkan Ka'bah sampai ke akar-akarnya dan mengambil pembendaharaannya. Dan ini terjadi di sela-sela kiamat, tanda-tanda kiamat besar. Ataupun angin yang membunuh setiap jiwa masuk ke ketiaknya seorang mukmin dan akan mematikan walaupun sedzarah keimanan. Nah, itu di sela-sela tanda-tanda kiamat besar juga ya. Ya, orang meninggalkan haji, meninggalkan umroh, kemudian mushaf, Quran dihilangkan dan begitu seterusnya. Nah, itu juga termasuk tanda-tanda kiamat kecil di tengah-tengah tanda kiamat besar. Dan yang terakhir secara singkat tanda-tanda kiamat besar dimulai dari mukaddimahnya munculnya Imam Mahdi. Ini mukaddimah Imam Mahdi ini, bukan tanda kiamat besar. Tapi tanda kiamat besar ini adalah munculnya Dajjal. Ini satu. Yang kedua, setelah Dajjal turunnya Isa bin Maryam. Kemudian setelah turunnya Isa bin Maryam munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini tanda-tanda kiamat besar. Kemudian setelah munculnya Ya'juj dan Ma'juj munculnya Dukhan yang keempat. Kemudian setelah munculnya Dukhan terbitnya matahari dari arah barat yang kelima. Kemudian setelah munculnya matahari dari arah barat yang keenam munculnya Dabatul Ar, binatang yang melata keluar dari perut bumi bisa bicara, menstempel orang-orang. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, kedelapan dan kesembilan adalah gempa. Gempa yang menghancurkan separuh bumi dari arah barat, dari arah timur dan dari jazirah Arab. Baru kemudian setelah itu yang nomor 10-nya adalah api yang keluar dari perut Aden Yaman dan api yang keluar dari perut Hijaz, kemudian bergabung menggiring manusia sampai ke mana? Sampai ke arah Syam. Baru kemudian di Syam inilah Allah giring angin yang mematikan masih orang-orang yang punya iman walaupun sebiji zarah, sehingga tidak ada orang hidup kecuali orang yang kafir. Itulah yang akan merasakan kiamat besar adalah orang-orang kafir. Orang beriman tidak akan pernah merasakan kiamat besar karena mati sebelum kiamat dengan dikirimkannya angin. Jadi yang akan merasakan trompet pertama Israfil itu hanyalah orang-orang kafir saja. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali tegak kepada orang yang paling buruk dari manusia. Dan mereka orang-orang kafir yang bermaksiat sudah tidak malu-malu lagi, berzina sembarangan di mana-mana, sudah tidak punya malu lagi. Disitulah kiamat dibangkitkan kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan semoga kita dijaga dari fitnah-fitnah akhir zaman. Ini yang bisa saya sampaikan, ya, hanya sekedar mengulas karena sering juga dijelaskan untuk menyegarkan ingatan kita supaya kita lebih menebalkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.